Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Supriyati dari SDN 2 Durajaya, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan konsep dasar pembelajaran digital, yang mana tentang konsep dasar pengelolaan kelas online dan perbedaannya dengan kelas luring. Mengapa saya membuat konsep dasar pembelajaran digital? Karena pembelajaran digitalisasi salah satu bentuk kemajuan teknologi, di mana digitalisasi dapat berbentuk digitalisasi konten dan digitalisasi sarana. Kehadiran digitalisasi di era abad 21 berdampak kepada kemajuan teknologi di berbagai bidang. Khususnya di lingkungan pendidikan, kemajuan digitalisasi berdampak positif untuk mengoptimalkan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya di sini topik atau materi yang akan saya presentasikan adalah konsep pembelajaran digital, meliputi pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi dalam pembelajaran digital. Selanjutnya ada aplikasi kelas online, aplikasi penyimpanan dokumen, aplikasi presensi online, meliputi membuat presensi online dengan Google Form, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Konsep pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kedua, pembelajar digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajar digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, pembelajar digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Selanjutnya di sini konsep pembelajaran digital. Teknologi pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seseorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual dalam aplikasi ini. Murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya Google Form, Google for Education, Rumah Belajar, Office, Quiver, Classroom, Genius, dan lain-lain.
Untuk bertatap muka secara online biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, dan lain-lain. Aplikasi penyimpanan dokumen. Seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting di komputer, laptop, atau handphone karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Cloud atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini mensinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna termasuk perangkat seluler, tablet, dan komputer. Selanjutnya, aplikasi penyimpanan dokumen. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya: yang pertama, pastikan kita itu memiliki akun Gmail. Kedua, akses Google Drive dengan cara login email seperti pada gambar di samping. Membuat folder dan Google Drive. Untuk menambah folder baru, klik New di sisi kiri atas. Selanjutnya, klik tombol New Folder. Mengupload file dan folder. Untuk mengupload file dan folder dapat mengakses menu seperti gambar dengan langkah seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, kita masuk ke Google, kemudian klik Drive, klik plus atau new, lalu klik upload file. Kita bisa memilih file apa yang akan kita upload ke Google Drive. Selanjutnya ini contoh mengupload file dan folder yang sudah tadi saya jelaskan. Sharing file dan folder. Sharing file atau folder khusus untuk orang-orang tertentu bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Langkah-langkahnya seperti gambar di bawah. Selanjutnya, aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web. Tidak memerlukan software khusus, kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekelas dengan Google Sheet. Selanjutnya di sini langkah menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form diantaranya: satu, kita buka Google Drive. Kedua, klik New File. Ketiga, klik Google Form. Setelah kebuka, kita bisa membuat presensi online ataupun materi tugas atau materi ujian buat peserta didik. Perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Tujuan perbedaannya, penggunaan teknologi bagi pembelajar digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, laptop, HP atau laptop. Kalau untuk kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Variasi sistem belajar bagi pembelajar digital. Variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung. Untuk kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu langsung. Lokasi dan jam belajar untuk pembelajar digital. Lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk
mengembangkan diri. Sedangkan bagi kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Jam belajar luring telah ditetapkan oleh sekolah. Cara siswa bersosialisasi untuk pembelajar digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Sedangkan untuk kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya. Sudah selesai Bapak Ibu presentasi saya. Sekarang masuk ke pertanyaan refleksi. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu dengan konsep pembelajaran digital yang sudah saya presentasikan? Yang kedua, apakah ada hal yang membuat Bapak atau Ibu merasa tertantang setelah menyaksikan konsep pembelajaran digital yang saya presentasikan? Terima kasih. Sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.